football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Phil Foden membuat penampilan ke-100 di semua ajang bersama Manchester City. Hal itu terjadi saat ia tampil sebagai starter dalam laga melawan West Brom di Liga Primer kemarin. Pencapaian spesial itu berbuah manis karena City menang dengan skor 5-0. Foden sendiri menjalani debut bersama City pada November 2017 kontra Feyenoord di Liga Champions. Meskipun ia kesulitan mendapatkan waktu bermain di awal karirnya di City, Foden kini telah berkembang menjadi salah satu pemain terpenting klub pada usia 20 tahun. Klub Liga Primer Inggris, Aston Villa menuntaskan proses boyongan mantan gelandang timnas Prancis U21 Morgan Sanson dari Olympique Marseille. Gelandang berusia 26 tahun tersebut diikat dengan kontrak berdurasi 4,5 tahun dengan biaya perpindahan yang tidak dibeberkan. Sanson tercatat membuat 122 penampilan di ajang Ligue 1 untuk Marseille setelah bergabung dari Montpellier pada Januari 2017. Manajer Villa, Dean Smith, mengatakan Sanson memiliki kualitas dan pengalaman untuk bermain di posisi gelandang manapun. Mantan gelandang Chelsea, Oscar, mengatakan bahwa ia bermimpi suatu hari nanti dapat bermain lagi bagi klub sebelum karirnya berakhir. Oscar awalnya tampil untuk The Blues dari 2012 hingga 2017 setelah pindah ke Inggris dari klub Brazil Internacional. Secara total, Oscar membuat 203 penampilan untuk The Blues, mencetak 38 gol sebelum menuju ke Cina untuk bergabung dengan Shanghai SIPG. Saya tidak berpikir untuk meninggalkan Cina. Ada proyek besar bagi saya di sini. Tapi untuk mengakhiri karir saya ingin kembali ke Chelsea. Keputusan Chelsea untuk memecat Frank Lampard tidak hanya mengejutkan bagi fans mereka. Sesama pelatih Premier League pun ikut terkejut termasuk Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer merasa Lampard telah melakukan pekerjaan apik di Chelsea. Bahkan menurutnya, ini pertama kalinya performa Chelsea merosot di bawah Lampard setelah di musim lalu sukses menempati urutan keempat EPL. Pemecatan Lampard bagi Solskjaer sangat mengejutkan. Menurutnya, The Blues sempat tampil luar biasa, hanya sekarang sedang berada dalam momentum buruk. Frank Lampard akhirnya buka suara usai dipecat Chelsea dan ia mengaku kecewa karena tak bisa membawa klubnya berprestasi. Melalui akun Instagram, Lampard menyampaikan beberapa hal terkait pemecatannya ini. Ia mengaku terhormat bisa melatih Chelsea, klub yang sudah menjadi bagian dari hidupnya untuk sekian lama. Lampard juga berterima kasih kepada seluruh fans Chelsea yang telah mendukungnya selama ini. Terakhir, Lampard mendoakan klub dan mantan timnya itu meraih kesuksesan di masa depan. Penentu kemenangan Manchester United atas Liverpool di Piala FA, Bruno Fernandes menepis anggapan bahwa ia merasa kelelahan dan perlu beristirahat. Kurang dari 12 bulan sejak bergabung dengan MU dari Sporting, Bruno memang menjadi pemain andalan di bawah arahan pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Pemain asal Portugal itu memberi pengaruh yang sangat baik bagi Setan Merah. Dari sebuah tim yang hanya berjuang untuk lolos ke Liga Champions, kini MU berada di papan atas klasmen Liga Inggris. Bruno tak setuju jika ada anggapan bahwa dirinya mengalami kelelahan. Legenda Barcelona Carlos Puyol memamerkan jersey spesial yang akan dikenakan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan saat bersua Real Madrid di El Clasico pada 11 April mendatang. Jersey khusus ini akan menggantikan jersey dengan perpaduan warna biru, kuning, dan merah yang dipakai skuad asuhan Ronald Koeman pada musim ini. Jersey spesial ini diyakini akan jadi incaran fans. Dilansir Marca, penjualan jersey spesial ini akan dilakukan secara eksklusif di toko resmi Barcelona pada akhir Januari. Puyol dipilih sebagai ikon jersey spesial Blaugrana karena dianggap sosok yang paling ideal. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA memasang target kuartal terakhir 2021 sebagai tenggat untuk mengumumkan secara resmi kota-kota yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Event ini akan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. FIFA akan bertemu dengan para tuan rumah secara virtual untuk membahas infrastruktur stadion yang ada di 23 kandidat kota tuan rumah mulai akhir Februari 2021. Setelah itu, FIFA akan melakukan pembahasan dengan para kandidat kota mulai April. Rencananya, FIFA akan memilih 16 dari 23 arena yang telah diajukan.
Dewan Manajemen Interim Barcelona telah menentukan bahwa pemilihan presiden akan digelar pada 7 April mendatang setelah mereka melakukan pertemuan pada hari Selasa 26 Januari kemarin. Dewan Manajemen Interim Barcelona telah menentukan bahwa pemilihan presiden baru kemungkinan akan digelar pada 7 Maret mendatang setelah mereka melakukan pertemuan pada hari Selasa 26 Januari kemarin. Pandemi virus menular menyebabkan perubahan dari prosedur pemilihan. Pemegang suara kini dapat menyampaikan pilihan mereka menggunakan 2 metode, yaitu pengiriman surat atau datang ke tempat pemungutan suara. Sementara itu, terdapat 3 calon yang memenuhi syarat untuk pemilihan ini, yakni Joan Laporta, Victor Font, dan Toni Freixa. Penyerang Real Madrid Luka Jovic kembali moncer sekembalinya dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt. Dari 3 penampilannya bersama Frankfurt, 3 gol langsung dicetak Jovic. Jumlah golnya melewati catatannya di Madrid, di mana dia hanya bisa bikin 2 gol selama 18 bulan di Spanyol. Striker asal Serbia itu pun mengungkapkan unek-uneknya selama membela El Real. Jovic menjelaskan, dirinya cukup kesulitan karena minim mendapatkan kesempatan bermain. Selain itu, gaya permainannya juga berbeda. Jovic juga kerap diberitakan negatif dari luar lapangan. Kondisi itu yang membuatnya kesulitan sampai akhirnya dipinjamkan lagi ke Frankfurt. Hellas Verona telah resmi mendatangkan Kevin Lasagna dari Udinese dengan status pinjaman dengan kewajiban membeli pada Juni 2022. Penyerang tengah itu telah menjalani pemeriksaan medis kemarin serta juga menandatangani kontrak baru. Kewajiban untuk membeli adalah jika kondisi tertentu terpenuhi. Dilaporkan, biaya operasionalnya adalah 6,5 juta euro, ditambah 2,5 juta euro lainnya dalam kemungkinan bonus. Antonio Conte menegaskan Inter bisa mengalahkan Milan di Coppa Italia tanpa adanya kartu merah Zlatan Ibrahimovic. Dan ia pun juga mengkonfirmasi bahwa Christian Eriksen akan bertahan. Eriksen sendiri mencetak gol kemenangan atas Milan dengan tendangan bebas pada menit-menit akhir. Conte menegaskan tidak akan ada pemain yang pergi pada Januari ini. Itu artinya Eriksen yang sebelumnya diterpa rumor bakal dijual akan dipertahankan minimal hingga akhir musim ini. Conte juga memuji Eriksen sebagai pemain yang cerdas dan memiliki kualitas. Reiner Jesus akan bertahan di Borussia Dortmund. Penyerang Brasil itu telah memutuskan untuk melanjutkan pinjaman 2 musimnya meski kesulitan mendapatkan banyak waktu bermain di Jerman. Niatnya adalah untuk melanjutkan hingga musim panas dan kemudian menilai kembali situasinya untuk memutuskan apakah dia harus melanjutkan atau mengejar tugas di tempat lain di mana dia bisa tampil lebih teratur. Rumor kepindahan Sergio Ramos ke PSG semakin menguat. Juara Ligue 1 itu diberitakan menawarkan kontrak yang menggiurkan untuk kapten Real Madrid tersebut. Menurut laporan itu, agen Ramos beberapa pekan terakhir tengah berbicara dengan perwakilan PSG. Ini dikarenakan Ramos sudah memasuki 6 bulan terakhir kontraknya di Madrid. Menurut aturan Bosman, ia sudah boleh berbicara dengan klub lain. PSG dilaporkan menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun bagi Ramos. Sang bek kabarnya akan digaji sebesar 15 juta euro per musim di Paris. Manchester United gagal meraih poin dalam laga lanjutan Liga Inggris usai dipermalukan Sheffield United 1-2 di Old Trafford. Tim tamu membuka skor lewat aksi Ken Bryan di menit ke-23. Namun, MU membalasnya melalui Harry Maguire di menit ke-64. Sheffield memastikan 3 poin setelah Oliver Burke membobol gawang David De Gea di menit ke-74. Atas kekalahan ini, MU gagal mengkudeta Manchester City di puncak klasemen. Di partai lain, Burnley menang 3-2 atas Aston Villa, Chelsea imbang 0-0 lawan Wolves. Everton ditahan 1-1 oleh Leicester City, dan Brighton bermain 0-0 kontra Fulham. Di ajang Coppa Italia, Juventus melibas tamunya Sebal dengan skor 4-0. Keempat gol Juventus diciptakan oleh Alvaro Morata di menit ke-16, Gianluca Frabotta di menit ke-33, Dejan Kulusevski di menit ke-78, dan Federico Chiesa di menit ke-90. Kemenangan ini membawa klub berjuluk Bianconeri melaju ke semifinal untuk bertemu Inter Milan. Di laga lain dini hari tadi, Atalanta menang 3-2 atas Lazio.
Sementara itu, Barcelona sukses melaju ke perempat final Copa del Rey usai membekuk Rayo Vallecano di babak 16 besar bertanding di Estadio de Vallecas. Blaugrana menang dengan skor 2-1 melalui gol dari Lionel Messi di menit ke-69 dan gol Frankie de Jong di menit ke-80. Sedangkan satu gol Vallecano tercipta berkat aksi Francisco Garcia di menit ke-63. Klub zona degradasi, Sheffield United membuat sejarah usai membungkam setan merah di Old Trafford. Ini merupakan pertama kalinya sejak 1973, Sheffield United mengalahkan MU di stadion keramat tersebut. Sekitar 47 tahun lalu, Manchester United juga kalah dari Sheffield di kandang sendiri dengan skor serupa yakni 1-2. Klub Liga Turki Fenerbahce telah secara resmi memperkenalkan Mesut Ozil sebagai pemain barunya. Ozil telah menandatangani kontrak 3,5 tahun dengan Yellow Canaries senilai 9 juta euro. Playmaker keturunan Jerman Turki itu diboyong Fenerbahce dari Arsenal. Di Fenerbahce, Ozil mengenakan nomor punggung 67. Pada kesempatan tersebut, Ozil juga melakukan konferensi pers pertamanya. Ia mengaku bergabung dengan Fenerbahce adalah mimpi yang terwujud. Debut Thomas Tuchel melatih Chelsea berakhir imbang setelah ditahan Wolverhampton Wanderers di Stamford Bridge. Usai pertandingan, manajer 47 tahun itu mengaku tak kecewa dengan hasil imbang ini. Sebab ia menilai ada sisi positif pada tim yang bisa ia rasakan pada laga pertamanya. Menurut Tuchel, Chelsea bermain sangat baik sebagai sebuah tim secara ofensif dan defensif. Kedatangan Thomas Tuchel sebagai pelatih baru Chelsea untuk menggantikan Frank Lampard ternyata mendapatkan sambutan negatif dari sebagian fans Chelsea. Hal ini terbukti dengan demonya sejumlah fans di depan gerbang Stamford Bridge, di mana terdapat sebuah banner yang bertuliskan sirkuit berlanjut dan ditambah dengan banyaknya flare berwarna biru yang berserakan di sekitar markas Chelsea. Banner tersebut ditunjukkan untuk para petinggi Chelsea karena sebagian besar para pendukung masih menginginkan sosok Lampard sebagai pelatih. Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic dituduh melontarkan kata-kata berbau rasisme ke Romelu Lukaku. Dalam pertengkaran dengan striker Inter itu, Ibra mengatakan sesuatu, yaitu, "Panggil ibumu, lakukanlah sesuatu dengan sihir sialanmu." Ada yang menganggap kata-kata Ibra itu berbau rasisme. Namun, Ibra segera menepisnya lewat sebuah pesan anti-rasisme di media sosial. Sebuah video tentang anak kecil yang berbeda warna kulit saling berpelukan membawa pesan yang dikirim Ibrahimovic, "Di dunia Zlatan, tak ada tempat untuk rasisme. Kita semua sama. Kita semua setara. Kami adalah pesepak bola, beberapa lebih baik dari yang lain," tulis Ibra. Setelah menganggur sekitar 5 bulan, Shinji Kagawa akhirnya melanjutkan karir di Liga Super Yunani untuk membela klub PAOK Thessaloniki. Kepindahannya diumumkan hari Rabu 27 Januari dan mantan bintang Borussia Dortmund itu dikontrak selama 18 bulan. Namun, PAOK tidak mengungkapkan besaran nilai kontrak atau gaji Kagawa yang kini berusia 31 tahun. Ex-pemain MU itu sebelumnya bermain di Real Zaragoza dan memilih hengkang dari Spanyol pada musim panas 2020. Jesse Lingard akan menuju pintu keluar dari Manchester United dan bergabung dengan West Ham dengan status pinjaman. Dilansir Sky Sport, MU dan West Ham kabarnya sedang bernegosiasi saat ini. Namun, belum ada keputusan soal transfer Lingard. Salah satu ganjalannya adalah kuota di skuad West Ham United. Tim besutan David Moyes itu sudah punya 2 pemain pinjaman dari sesama klub Inggris, yakni Said Benrahma dan juga Craig Dawson. Menilik aturan Premier League, tim hanya boleh punya 2 pemain pinjaman dari sesama klub Inggris, yang artinya salah satu pemain harus dipermanenkan. Kemungkinan Benrahma yang bakal dipermanenkan The Hammers. Jika terwujud, maka akan ada ruang bagi Lingard. Gelandang serang asal Norwegia, Martin Odegaard resmi berkostum Arsenal dengan status pinjaman dari Real Madrid. Odegaard yang sebelumnya telah dinyatakan lolos tes medis pada Selasa 26 Januari akan membela Panji Meriam London hingga akhir musim ini. Di Arsenal, Odegaard akan mengenakan jersey bernomor punggung 11.
Penyerang internasional Spanyol Fernando Llorente telah menyelesaikan transfernya dari Napoli ke Udinese. Hal itu diumumkan Udinese melalui akun Twitter resminya. Llorente mendapatkan kontrak hingga Juni 2022 dan akan mengenakan jersey nomor 32. Bagi pemain berusia 36 tahun ini, Udinese adalah klub Serie A ketiganya setelah pernah membela Juventus dan Napoli. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!